Baik, ketemu lagi dan tidak pernah bosan. Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini kita akan membahas tentang fenomena di TikTok yang ketika live itu ada cek kodam. Saya sendiri juga pusing itu, ada kodam ini kadang kosong. Nah, ini akan kita tanyakan kepada Mpu Gandrung. Seperti apa sebenarnya itu fenomena ada cek kodam itu. Nah, sekarang kodam sendiri itu sebenarnya apa? Oke, rayu, salam pada seluruh teman-teman ya, pemerhati Buddha yang ada di seluruh alam semesta, ya kan? Kita ketemu lagi nih dengan Bang Edi dan juga teman-teman di Tadi Joglo, ada Mbak Frida juga. Memang kita akui, Mbak Edi, tidak bisa dipungkiri ramainya media sosial ini kan menjadikan sarana wawasan untuk masyarakat kita. Dan tidak heran juga banyak di TikTok Live itu dengan judul cek kodam yang saya lihat tuh sawernya paus-paus semua. Paus itu berapa ya nilainya ya? Berapa Mas Billy? Dan ini yang kadang menjadi miris kita sebagai pemerhati budaya ya. Terus pelakunya bahwa dunia supranatural itu dibuat bisnis di dalam dunia maya. Ya mana banyak pengikutnya dan banyak orang yang ingin tahu, bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang dipotong-potong hanya untuk mendulang keuntungan para pembuat akunnya. Dan ini menjadi dasar agar teman-teman belajar lebih dalam, dan tidak hanya digunakan untuk kepentingan saja. Percayalah pada diri sendiri gitu loh, ya kan gitu tuh. Nah, fokus pada perkodaman. Kita bicara kodam itu kan bahasa istilah ya. Yang dilihat itu kan energi sebenarnya. Energi yang ada di dalam diri masing-masing. Bicara tentang energi ini kita harus tahu sumbernya dari mana sih dalam tubuh kita kok bisa dikatakan energi, ya kan? Kita harus pahamkan juga bahwa manusia itu basicnya satu adalah makhluk spiritual. Itu basic. Yang kedua adalah makhluk sosial. Makhluk spiritual ini hubungannya dengan sang penciptamu atau sang penciptanya. Tidak bisa diwakilkan atau diutuskan. Ini adalah langsung dirimu dan sang penciptamu. Tetapi di dalam kehidupan sosial inilah berkembang yang namanya akar-akar kebudayaan yang menciptakan suasana, sudut pandang, ya kan, norma-norma, adat, budaya. Ya, kita menciptakan sebuah ruang-ruang untuk berekspresi jiwa kita. Di saat ada ruang dengan mengkultuskan energi-energi sebagai simbol-simbol spiritual, maka memuncullah ilmu-ilmu tentang perjimatan, ilmu tentang piandel, ilmu-ilmu tentang energi, sampai aura itu disebut juga sebagai kodam dan sebagainya. Nah, menyikapi hal itu, energi itu hanya ada dua di hidup kita, yin dan yang, dalam penyebutan energi panas dan energi dingin. Sebenarnya dua itu aja, ya kan? Dasarnya dua ya. Ada dua. Tapi di saat orang itu memproyeksikan dua energi itu menjadi hal-hal yang berbeda-beda, ya kan? Misalnya, wah ini kita lihat, kita terawang kodamu itu macan kumbang, ya kan? Macan kumbang. Ya kan? Apa nih? Presentasi atau penggambaran tentang macan kumbang itu, karena melihat dari perilaku macan mungkin yang berangasan, macan yang mungkin sulit mengendalikan emosi dan dia haus darah dan sebagainya, ya kan, menggambarkan energi panas yang ada dalam tubuh kita itu over di situ. Tapi berarti si spiritualnya itu memang ya bisa membaca ya sebenarnya ya? Sebenarnya tidak membaca tapi merasakan ya lebih tepatnya. Jadi tapi kalau di live TikTok masa bisa, Mas? Nah, kembali lagi, orang itu kan ada beberapa ilmu ya. Banyak nih ilmu tentang kejiwaan dan ilmu tentang ekspresi ragawiya kita. Kita bisa melihat warna rambut, kita bisa melihat kerutan kulit, kita bisa melihat sorotan mata yang itu menggambarkan ekspresi jiwa di dalamnya. Sebenarnya ini yang kita baca secara ragawiya, yang akhirnya memunculkan proyeksi tentang energi yang terpancar pada tubuh kita. Padahal itu di live TikTok itu cuma foto nama
Edi, Macan, apa? Billy, itu ada nenek kesot dan sebagainya. Itu pernah kita bahas di suatu sesi. Nanti mungkin kita buat sesi khusus ya. Tentang bagaimana huruf vokal A, I, U, E, O dan huruf konsonan lainnya ini mempengaruhi karakter pada orang yang kita panggil. Itu aja bisa memunculkan energi di situ, ya kan? Kalau huruf A nanti orangnya bagaimana, ya kan? Akhirannya itu loh. Kalau huruf I orangnya bagaimana, itu bisa ditafsirkan dengan perilaku terhadap intonasi apa yang dia baca. Dan itu memancarkan energi juga. Tapi kalau kita realistis sebenarnya kan saya sepakat mungkin tadi yang yin-yang. Tapi energi yang ini saya bawa Mas. Ini kan menciptakan energi yang luar biasa sebenarnya. Ini seperti ini Mas. Nah ini loh, ini kan energi luar biasa ini ya. Ini saya pinjam. Ini panas ini. Loh, panas. Ini juga energinya ini. Saya kalau ini tidak ke bawah energi saya langsung ini yang menjadikan kita percaya diri ya. Ini energi yang sebenarnya kan sebenarnya ini ya. Kalau ini kosong lemes ini. Baik, tadi berarti yang pada intinya kodam itu memang ada ya di membaca energi tadi ya. Cuma itu bentuk apa eksplorasi dari pihak-pihak spiritual ya. Untuk mengeksplor diri ketika dia memang spiritualis kan bisa melihat seperti itu kemudian disampaikan kan ya. Ada juga yang mungkin dituliskan ya, spiritual dituliskan ya, maksudnya pemahaman-pemahaman itu. Nah, itu nanti mungkin berkaitan dengan ekspresi dari spiritual yang dituliskan di dalam kitab primbon, Mas Edi. Kan banyak. Itu kan juga ekspresi juga dari spiritual dituliskan di kitab primbon. Kalau Rebu Kliwon itu nanti akan jadi pejabat, Senin Pahing akan kaya di usia segini, itu kan di primbon ada. Itu nanti mungkin akan dibahas juga di next ini ya. Nah, di sesi berikutnya karena mau percaya tidak percaya kayaknya juga banyak yang percaya. Maksudnya banyak yang nyata gitu loh. Nah, asal usulnya seperti apa para leluhur kita atau spiritual di zaman dulu bisa berekspresi menuliskan primbon-primbon itu seperti apa, nanti akan kita bahas juga tentang fenomena primbon. Tetap di channel Edi Selalu di Hati. Rayu.